Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak salihah salihah kelas 5 SD ITS Usman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi hari ini kita masuk ke tema H, lingkungan sahabat kita di subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran 1 sampai 6, muatan pembelajarannya bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi, dapat mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi, mendiskusikan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi, membuat peta pikiran tentang peristiwa dalam teks non-fiksi, menjelaskan peristiwa teks fiksi melalui diagram, dan mengidentifikasi peristiwa-peristiwa dalam teks non-fiksi. Ya, jadi di sini ada dua, teks fiksi dan non-fiksi. Oke. Yang pertama, mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Ya, kita pahami dulu apa sih itu non-fiksi. Non-fiksi adalah sebuah tulisan yang dihasilkan berdasarkan cerita nyata. Contohnya esai, biografi, teks jurnalis, tulisan sejarah, dan karya ilmiah. Non-fiksi berarti non itu tidak ya, fiksi rekaan berarti bukan rekaan, berarti ini ceritanya nyata. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca, kemudian mencatat gagasan pokoknya dan dipaparkan atau dituliskan kembali dengan menggunakan peta pikiran. Apa sih manfaat mencatat informasi pada suatu teks? Ya, manfaatnya satu, sebagai sumber informasi jika suatu saat kita membutuhkan. Makanya kita perlu mencatat. Ya, peta pikiran ya, sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya, memiliki arti yang berbeda-beda tapi maksudnya sama. Ya, dalam konteks peristiwa dalam non-fiksi, peta pikiran adalah bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu pokok ya. Jadi ketika kalian mendapatkan satu gagasan pokok atau ide pokok pada tiap paragraf, kemudian kalian tuangkan dalam peta pikiran, yang itu juga termasuk yang disebut dengan peta pikiran ya. Mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi. Nah, kalau tadi non-fiksi, ini fiksi, berarti kebalikannya ya. Cerita rekaan. Dalam teks fiksi biasanya terdapat beberapa peristiwa. Peristiwanya ada dua, peristiwa yang terjadi pada saat itu atau yang terjadi atau dialami oleh si tokoh cerita. Ya. Peristiwa tersebut terbagi atas peristiwa pembuka, peristiwa utama, dan peristiwa penutup cerita. Ya, biasanya kalau dalam suatu cerita fiksi itu ada awalnya, ya, ada awalnya pada suatu ketika, pada suatu saat, pada zaman dahulu. Kemudian peristiwa utamanya apa dan penutupnya apa. Nah, peristiwa ini dapat dipahami setelah kita membaca atau memahami keseluruhan isi teks fiksi. Ya. Caranya bagaimana? Cara memahaminya ya dengan membaca dengan seksama, kemudian dicatat setiap peristiwa atau adegan yang terjadi pada teks tersebut. Mendiskusikan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi ya. Urutan peristiwa dalam teks dapat diketahui dengan cara membaca teks dengan berurutan dari awal hingga akhir ya, dan membacanya juga dengan seksama. Ya, bagaimana kita mengetahui urutan? Ya, kita harus baca dari awal hingga akhir. Dalam mencatat peristiwa, kita dapat memetakannya atau membuatnya melalui peta pikiran. Ya, jadi mencatatnya tidak melalui tulisan yang panjang. Agar kita mudah mengingatnya, maka digunakan peta pikiran. Membuat peta pikiran. Nah, kita sudah paham nih semuanya bagaimana sih membuat peta pikiran ya. Kita tarik tema, kemudian kita baca tiap paragrafnya, kemudian kita tuangkan dalam kotak-kotak yang telah kita buat. Sebuah teks non-fiksi terdiri atas kumpulan informasi yang menjelaskan suatu peristiwa. Kalau kisah nyata ya, itu berarti kan banyak kumpulan informasi dalam teks tersebut ya, yang menjelaskan suatu peristiwa. Misalnya tentang karya hidup seseorang, perjalanan hidup seseorang, biografi, ya kan? Itu kan berarti semuanya tentang informasi-informasi mengenai si penulis atau orang yang kita angkat kisahnya, ya. Jadi banyak kumpulan-kumpulan.
Nah, untuk kita memudahkan dalam menghafal atau mengingatnya, kita perlu yang namanya peta pikiran, ya. Karena apa? Karena peta pikiran itu dapat menghimpun atau mengumpulkan semua informasi penting, ya. Mencatat dengan membuat peta pikiran memudahkan kita menemukan gagasan secara utuh dari teks yang kita baca. Nah, ini di sebelah kanan contoh dari peta pikiran. Lanjut ke langkah mengidentifikasi peristiwa yang penting dalam suatu teks, ya, baik teks fiksi maupun non-fiksi. Langkah-langkahnya bagaimana sih? Yang pertama, cari teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin kita ketahui. Misalnya kita ingin mengetahui peristiwa meletusnya gunung Gunung Gede misalnya, ya. Kita cari tuh teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin kita ketahui. Yang kedua, baca teks dari awal hingga akhir berurut seksama, kalau perlu berulang. Kemudian cermati pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan perintah dalam teks, ya. Wah, apa aja sih dalam tiap paragraf ini pokok-pokok informasinya. Kemudian dicatat, buat bentuk peta pikiran dan tulis kembali dengan bahasa kita sehingga kita lebih mudah memahaminya. Oke, sudah selesai. Ibu akan memberikan latihan, ada di buku paket semuanya, latihan halaman 14 nomor 4, halaman 27 nomor 2 bagian B saja, ya. Jadi ada 2 tugas, tapi insya Allah ringan, ya. Asal kalian mau segera mengerjakannya. Ingat, jangan menunda-nunda pekerjaan. Paling lambat Jumat 26 Maret jam 8 pagi, jika tidak ada konfirmasi maka dianggap tidak mendapatkan nilai. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengolah materi yang Bapak Ibu Guru kalian sampaikan. Insya Allah kita berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.